Halo teman-teman, kami kelompok 6 akan sedikit menjelaskan beberapa teori yang ada pada komunikasi. Nah, sekarang ada teknologi digital. Teknologi digital adalah teknologi yang dioperasikan menggunakan sistem komputerisasi. Sistem didasari dari bentuk informasi sebagai nilai numeris 0 dan 1 yang mengidentifikasikan simbol-simbol untuk proses informasi yang mudah, cepat, dan akurat. Nah, dalam teknologi digital terdapat perkembangan-perkembangan yang signifikan. Nah, terbagi menjadi 4 revolusi industri. Pertama, revolusi industri 1.0 terjadi pada awal abad ke-18. Diawali dengan penemuan mesin uap dan kereta api. Beberapa perkembangan yang lain adalah pemanfaatan tenaga uap untuk mekanisasi industri serta teknik menentu dengan mesin. Lalu ada revolusi industri 2.0 terjadi pada awal abad ke-19. Penemuan tenaga listrik yang bisa disambungkan ke mesin. Pada masa ini, penggunaan produksi besi dan baja semakin meluas, juga penggunaan telegraf serta pemanfaatan minyak bumi menjadi periode awal dimanfaatkannya listrik. Lalu ada revolusi industri 3.0 terjadi pada awal abad ke-20. Pada masa ini ditemukannya komputer, internet, dan telepon genggam. Lalu ada revolusi industri 4.0 ditandai dengan dimanfaatkannya teknologi digital dan informasi sepenuhnya. Perkembangan yang dapat dirasakan seperti integrasi pemanfaatan jaringan dengan teknologi internet dan sibernetika. Nah, dalam teknologi digital, contoh-contohnya seperti smartphone, DVD player, komputer, MP3 player, dan kamera digital, serta yang lainnya. Nah, kelebihan teknologi digital dalam teori komunikasi seperti mudahnya akses informasi. Jadi, kita mudah untuk mendapatkan informasi karena adanya teknologi digital ini. Lalu memudahkan proses kerja, beragamnya sumber belajar, membuat komunikasi menjadi tidak terbatas, serta menghubungkan orang di seluruh dunia dengan mudah. Namun, di balik kelebihan yang ada, terdapat kekurangan pada teknologi digital, yaitu mahalnya perangkat teknologi digital. Kesalahan digitalisasi menyebabkan informasi tidak tersampaikan dengan baik, pelanggaran hak kekayaan intelektual, serta membuat kebiasaan berpikir instan pada manusia. Teori fungsional. Nah, Emil Durkheim sebagai tokoh teori fungsional berpendapat jika teori fungsional adalah teori komunikasi yang menjelaskan susunan masyarakat sebagai bagian tatanan sosial yang mengidentifikasikan bahwa memiliki hidup harmonis. Ciri dan pokok pikiran dari teori fungsional adalah individu dipengaruhi oleh struktur sosial atau sistem sosial dan individu bagian dari struktur sosial tersebut. Nah, selain Emil Durkheim, ada Auguste Comte dan Herbert Spencer sebagai tokoh teori fungsional dalam komunikasi. Terdapat asumsi dasar dalam teori fungsional. Menurut Giorgio Ritzer, asumsi dasar teori fungsionalisme struktural adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial juga berlaku fungsional terhadap lainnya. Sebaliknya, jika tidak fungsional, maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya. Asumsi dasar teori ini adalah salah satu paham atau perspektif dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain, dan bagian yang satu tidak dapat berfungsi tanpa adanya hubungan dengan bagian yang lainnya. Kelebihan dalam teori fungsional yaitu teori ini mampu menyediakan suatu kerangka kerja untuk menyusun struktur sosial yang mampu berjalan sendiri. Hal ini karena bagi teori ini, masing-masing status harus memiliki peran dan fungsi, yang mana fungsi ini harus dijalankan dengan baik. Namun, terdapat kelemahan dalam teori fungsionalisme, seperti penganut teori ini cenderung memaksakan pada tingkatan di mana masyarakat bersifat harmonis dan stabil sehingga bisa berjalan dengan baik. Lalu, kelemahannya yang lain yaitu teori ini terlalu kaku dalam melibat perubahan terutama yang berasal dari luar. Yang terakhir, terlalu melebih-lebihkan harmonisasi dan meremehkan konflik sosial. Fungsionalis cenderung mengarah kepada bias konservatif. Nah, terdapat 3 perspektif permasalahan dalam teori fungsionalisme. Pertama, perspektif perubahan sosial. Contohnya,
Kegiatan pertanian pada zaman dahulu dilakukan dengan cara pembajakan yang hemat biaya, akan tetapi memakan waktu. Sedangkan pada saat ini, sistem pertanian dilakukan dengan modern yang identik dengan hemat waktu, akan tetapi memakan banyak biaya. Lalu yang kedua, perspektif masyarakat. Contohnya, pembangunan jalan tol di berbagai wilayah. Jalan tol yang dibangun tersebut sejatinya bagian daripada teori fungsional dalam upaya meningkatkan pendapatan ekonomi. Lalu, perspektif yang terakhir yaitu perspektif konflik. Contohnya, dalam kajian yang dilakukan teori fungsional, konflik memberikan dampak positif. Salah satu kasusnya misalnya saja adanya demonstrasi yang dilakukan oleh buruh dalam Hari Buruh Dunia yang terjadi pada tanggal 1 Mei. Baik, saya Nurhuda Maulana. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai teori budaya dan teori komunikasi organisasi. Yang pertama di sini adalah teori budaya. Teori budaya itu apa sih? Teori budaya merupakan teori yang dimaknai sebagai gagasan-gagasan yang memiliki berbagai makna. Budaya yang sangat kompleks ya, dinegosiasikan dan didiskusikan oleh media dan halayak saat keduanya berinteraksi. Oke, next slide. Kita memiliki 4 karakter teori budaya. Yang pertama adalah teori budaya dalam komunikasi ataupun kajian budaya memiliki tujuan untuk menyelidiki bermacam-macam serta berbagai perkara ataupun masalah yang didasarkan pada praktek-praktek kebudayaan yang sangat kompleks serta kaitannya dengan kekuasaan pemerintahan. Yang kedua, tujuan teori budaya ini adalah meliputi uraian-uraian terhadap budaya di dalam seluruh wujudnya yang di dalam lingkungannya serta menganalisis konteks-konteks sosial politik di mana budaya memanifestasikan dirinya. Memanifestasikan dirinya di sini pasti di kegiatan sosial politik ada nilai-nilai budaya yang dilaksanakan. Yang ketiga, teori budaya dalam komunikasi ataupun kajian budaya merupakan suatu kajian ataupun analisis serta aksi ataupun kritisme politis. Nah, teori ini juga mempunyai komitmen terhadap penilaian warga modern serta aksi-aksi politik yang radikal. Yang keempat, teori budaya dalam komunikasi ataupun kajian budaya memiliki upaya untuk memecahkan ataupun mendamaikan pengkotakan-pengkotakan ataupun pembagian dari sisi pengetahuan serta menanggulangi perpecahan antara wujud pengetahuan yang tersirat, tersurat, yang objektif ataupun yang subjektif. Oke, di sini ada kelebihan serta kekurangan dari teori budaya. Yang pertama, menitik beratkan pada bagaimana orang membangun ataupun meningkatkan uraian-uraian ataupun kehidupannya di mana mereka tinggal di sana ataupun dunia yang ada di dekat mereka. Yang kedua, mempertanyakan kedudukan media. Apakah kedudukan media di sini benar-benar menjadi mata rakyat atau hanya pengantar kepentingan pribadi? Yang ketiga, menghargai keahlian anggota halayak, di sini masyarakat ya, dalam mengkonsumsi isi ataupun konten dari media tadi. Dan bagaimana teori ini juga dapat menghargai perspektif-perspektif yang berbeda dalam mengkonsumsi isi ataupun konten tersebut. Kekurangannya, yang pertama, teori ini terbatas terhadap uraian-uraian yang menimpa kekuasaan pada tingkat makroskopik, tingkat yang besar seperti negara. Yang kedua, sangat menitik beratkan pada perbandingan antara dampak orang ataupun pribadi serta dampak keseluruhan terhadap warga. Yang ketiga, minimnya validasi ilmiah, keterjaminan ilmiah, dalam artian lebih mengutamakan pengamatan yang subjektif. Yang keempat, kala subjektivitas tadi diuji, pengamatan subjektif tadi diuji, secara ilmiah kerap kali memakai tata cara ataupun riset yang dinilai kontroversial. Oke, setelah teori budaya, kita memiliki pembahasan teori organisasi. Apa sih teori organisasi? Teori organisasi ataupun komunikasi organisasi merupakan proses pertukaran data yang berbentuk pesan, inspirasi, gagasan dari komunikator kepada komunikan. Komunikan di sini adalah anggota organisasi yang terjadi di dalam serta di area yang besar serta luas dengan memakai media. Media di sini seperti memo internal, email, serta konferensi jarak jauh. Supaya menciptakan umpan balik dari anggota organisasi tersebut dengan melewati batasan-batasan kendala. Kendala komunikasi di sini adalah noise, dengan tujuan untuk menggapai proses komunikasi yang efisien serta efektif.
Next slide-nya, kita memiliki kata kunci dari teori organisasi. Ada dua. Yang pertama, organisasi diciptakan melalui komunikasi. Jelas di sini komunikasi adalah peran utama, tidak memiliki ataupun tidak semata-mata instrumen ataupun perlengkapan untuk berhubungan ataupun berinteraksi. Namun komunikasi merupakan medium yang menimbulkan terdapatnya organisasi atau menciptakan organisasi. Yang kedua, interaksi yang harmonis. Interaksi yang harmonis di sini di antara para karyawan di suatu organisasi, baik dalam hubungannya secara timbal balik ataupun secara horizontal. Di antara para karyawan ini akhirnya diakibatkanlah oleh organisasi tersebut sebuah komunikasi. Oke, di sini ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan dari teori organisasi tadi. Yang pertama ada membangun ikatan yang kuat. Di mana di sini membangun ikatan yang kuat berarti komunikasi yang efisien bisa membangun ikatan yang kokoh. Di mana ikatan yang kokoh ini bisa membangun komunikasi yang solid antara produk, layanan, budaya, industri, serta nilai-nilai dari berbagai bidang. Yang kedua, melahirkan gagasan komunikasi. Melahirkan gagasan komunikasi di sini, saluran komunikasi yang terbuka dapat menciptakan inspirasi serta inovasi di berbagai bidang. Karyawan yang mengenali apa yang dijadikan fokus pada organisasi dapat melaksanakan revisi dan memandang kesempatan inovasi yang bisa untuk mengembangkan atau mendorong perkembangan atau pertumbuhan dari industri. Yang ketiga, mewujudkan kerja regu yang kuat dan menjadi kepercayaan pelanggan. Mewujudkan kerja regu yang kuat, komunikasi yang baik menciptakan kerja regu yang tentu saja yang tadi yang kokoh, dan tingkatan keahlian seluruh karyawan di seluruh tingkatan organisasi untuk kerjasama harus baik dan efisien serta merata. Di sini menjadi kepercayaan pelanggan merupakan karyawan yang mempunyai ikatan positif dengan atasan mereka serta mempercayai data dari atasan mereka cenderung hendak memberikan data itu kepada orang lain. Nah, di sini karyawan dapat menjadi sumber data yang sangat berharga serta terpercaya tentang industri, produk, serta layanannya. Oke, kita beralih ke kekurangan. Kekurangan ini adalah hambatan-hambatan ya. Yang pertama adalah hambatan teknis. Hambatan teknis merupakan tipe hambatan sebab media yang digunakan dalam berkomunikasi. Kendala yang terjalin pada media komunikasi misalnya radio, jaringan, telepon, serta perlengkapan komunikasi lain yang nyatanya hendak mengusik ataupun mengganggu proses komunikasi serta mengurangi tingkatan daya guna komunikasi dari komunikasi yang terjalin tersebut. Yang kedua dari hambatan persepsi. Hambatan tipe ini merupakan hambatan yang terjalin akibatnya proses penyampaian atau penafsiran ataupun inspirasi yang tidak efisien. Persepsi sendiri maksudnya riset yang menekuni tentang penafsiran yang diungkapkan ataupun dijabarkan dalam wujud bahasa. Kata-kata yang diseleksi dalam komunikasi hendak menolong proses pertukaran timbal balik makna serta penafsiran dari seorang komunikator kepada komunikan. Yang ketiga adalah hambatan yang paling dasar sebenarnya, hambatan manusiawi. Hambatan manusiawi ini mencuat dari aspek-aspek manusia ataupun pelaku-pelaku komunikasi organisasi itu. Hambatan ini mencuat sebab bermacam-macam aspek manusiawi semacam emosi, serta prasangka individu, anggapan, kecakapan, ataupun ketidakcakapan, keahlian, ataupun ketidakmampuan alat-alat panca indera seseorang, serta sebagainya. Baik, segitu pembahasan dari saya, dan setelah ini ada pembahasan teori kognitivisme dan teori use and gratification yang akan disampaikan oleh Hermawan Jati. Baik, saya Hermawan Jati Permana. Pada pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teori kognitivisme dan teori use and gratification. Apa itu kognitivisme? Kognitif memiliki arti sama dengan knowing, yaitu mengetahui. Arti luasnya, kognisi ialah perolehan perataan. Apa saja yang akan kita bahas pada teori ini? Yang pertama, ada pencetus teori kognitivisme. Yang kedua, pengertian teori kognitivisme. Yang ketiga, ciri dari aliran kognitivisme. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan dari teori kognitivisme.
Mari kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pencetus teori ini dipelopori oleh Jean Piaget pada tahun 1920, kemudian dikembangkan oleh Lev Vygotsky pada tahun 1924. Berikutnya masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pengertian menurut KBBI. Kognitif berarti segala sesuatu yang berhubungan atau melibatkan kognisi berdasarkan pengetahuan faktual yang empiris. Berikutnya yaitu ciri aliran kognitivisme. Yang pertama, mementingkan apa yang terjadi dalam diri anak. Yang kedua, mementingkan keseluruhan daripada bagian-bagian. Yang ketiga, mementingkan peran kognitif. Yang keempat, mementingkan kondisi waktu sekarang. Yang kelima, mementingkan pembentukan struktur kognitif. Dan berikutnya yaitu pembahasan mengenai kekurangan dan kelebihan teori kognitivisme. Kelebihan yang pertama, menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Yang kedua, membantu siswa memahami bahan belajar lebih mudah. Ketiga, dapat meningkatkan motivasi siswa. Berikutnya kekurangan dari teori kognitivisme, yaitu yang pertama, teori ini tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Yang kedua, beberapa prinsip seperti inteligensi sulit dipahami. Berikutnya saya akan membahas teori use and gratification. Apa saja yang akan saya bahas pada teori ini? Yang pertama, tokoh pencetus dari teori use and gratification. Yang kedua, asumsi dasar. Dan yang ketiga, kelebihan dan kekurangan dari teori uses and gratification. Pembahasan yang pertama yaitu tokoh pencetus teori ini pertama diperkenalkan oleh Herbert Blumer dan Elihu Katz. Berikutnya asumsi dasar dari teori use and gratification. Secara umum, asumsi dasar dari teori use and gratification adalah berfokus pada halayak media. Elihu Katz, Blumer, dan Michael dalam Baran dan Davis tahun 2009 menguraikan 5 asumsi dasar teori ini. Yang pertama, halayak memiliki peran aktif. Yang kedua, halayak memilih media. Yang ketiga, media bukan satu-satunya sumber pemuas. Yang keempat, tujuan pemilih media massa disimpulkan dari data yang diberikan oleh audiens. Yang kelima, pencegahan signifikansi nilai kultural. Berikutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari teori use and gratification. Untuk kelebihan yang pertama, memfokuskan perhatian pada individu dalam melihat proses komunikasi massa. Yang kedua, respek pada kemampuan intelektual dari pengguna media. Yang ketiga, membedakan antara pengguna aktif dengan pengguna pasif. Berikutnya kekurangan yang pertama, bergantung pada analisis fungsional. Yang kedua, tidak dapat dengan mudah memberi petunjuk ada tidaknya efek. Yang ketiga, banyak konsep kuncinya dikritik karena tidak dapat diukur. Baik, sekian pembahasan dari saya, dan setelah ini ada pembahasan mengenai teori psikologi komunikasi, teori humanis, dan teori komunikasi antar budaya yang akan disampaikan oleh Nurul Yumna. Di sini saya Nurul Yumna Nabila Dewi NIM 2003649 akan menjelaskan mengenai teori humanisme dan teori psikologi komunikasi dan teori komunikasi antar budaya. Yang pertama adalah teori humanisme. Teori ini dikembangkan oleh McNeill pada tahun 1977. Asumsi dasar dari teori humanisme adalah manusia selalu mempunyai kebutuhan untuk berkembang dan maju, serta manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhan yang lebih pokok terlebih dahulu sebelum berusaha memenuhi kebutuhan lainnya. Pandangan humanisme yang dikemukakan oleh Rogers seperti yang pertama, setiap manusia hidup sebagai pribadi dalam dunianya sendiri dan
mencari makna berdasarkan pemikiran dan pengalamannya. Yang kedua, manusia berusaha untuk mengaktualisasikan dirinya dengan mempertimbangkan keakuannya. Yang ketiga, realitas yang ada dalam lingkungannya ditanggapi dengan cara dan prinsip yang sesuai dengan dirinya. Dan yang keempat, pandangan hidupnya berkembang berdasarkan pada hasil penanganan perasaan dan pengalaman. Selanjutnya adalah implikasi pembelajaran. Aplikasi teori humanisme ini lebih mengutamakan siswa dalam belajar mandiri atau menentukan belajar mandiri serta adanya kebebasan bergerak, atau siswa belajar dengan aktif, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator dan memberi motivasi serta arahan dalam belajar. Guru juga berfungsi sebagai pengawas dalam kegiatan belajar mengajar. Program dalam aplikasi humanisme pembelajaran antara lain seperti Confluent Education Cooperative Learning, yang kedua Open Education, yang ketiga Cooperative Learning, dan yang keempat Independent Learning. Kelebihan teori humanisme yang pertama adalah mengedepankan demokratis, partisipatif, dialogis, dan humanis. Dan yang kedua, suasana yang saling menghargai dan kebebasan berpendapat. Ketiga, peran aktif peserta didik dalam pembelajaran. Kekurangan dari teori ini yang pertama adalah pengujian yang tidak mudah atau sulit. Yang kedua, beberapa konsepnya masih buram atau subjektif karena guru tidak dapat memberikan informasi yang jelas. Yang ketiga, kreativitas yang sering disalahgunakan. Dan yang keempat, pemikiran yang tidak terpusat karena setiap individu diberikan kebebasan untuk dapat mengenali potensinya masing-masing. Yang kedua adalah teori psikologi komunikasi. Teori psikologi berasal dari bahasa Yunani psi yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Komunikasi adalah suatu proses memberikan sinyal yang menurut aturan tertentu, sehingga dengan cara ini suatu sistem dapat didirikan, dipelihara, dan diubah. Selanjutnya adalah hubungan psikologi dengan komunikasi. Psikologi berusaha melihat komunikasi dalam kaitan perilaku manusia dan mencoba menyimpulkan proses kesadaran yang menyebabkan terjadinya perilaku. Komunikasi di sini cenderung dibahas dalam konteks sosial. Oleh sebab itu, psikologi telah memiliki disiplin ilmu tersendiri yang khusus menganalisis peristiwa sosial secara psikologis, yang disebut psikologi sosial. Ciri pendekatan psikologi komunikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan stimuli atau stimulus secara indrawi. Yang kedua, proses yang mengatasi stimulus dan respon. Yang ketiga, prediksi respons. Dan keempat, peneguhan respon. Lingkup psikologi komunikasi adalah memahami diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, memapankan hubungan yang bermakna. Dan yang terakhir, mengubah sikap dan perilaku. Selanjutnya adalah teori komunikasi antar budaya. Menurut KBBI, komunikasi adalah pengiriman pesan dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Sedangkan pengertian budaya menurut KBBI adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sudah sukar diubah. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian dari komunikasi antar budaya adalah proses pertukaran pikiran pada makna antara orang-orang yang berbeda. Selanjutnya adalah model komunikasi antar budaya. Pengaruh budaya atas individu dan masalah-masalah penyandian pesan terlukis pada gambar yang ada di presentasi ini. 3 budaya diwakili dalam model yang dibentuk geometrik dan berbeda. Budaya A dan budaya B relatif serupa dan masing-masing diwakili oleh suatu segi 4 dan suatu segi 8 yang tak beraturan dan hampir menyerupai segi 4. Budaya C sangat berbeda dengan budaya A dan B. Perbedaan yang lebih besar ini tampak pada bentuk melingkar budaya C dan jarak fisiknya dari budaya A dan budaya B. Selanjutnya adalah unsur-unsur proses komunikasi antar manusia. Unsur yang pertama yaitu manusia. Manusia berperan sebagai sumber pesan atau memberi informasi dan menerima pesan. Yang kedua adalah pesan. Pesan dapat berupa pesan verbal, non-verbal, yang bentuknya dari gagasan atau ide, pemikiran, ataupun perasaan yang ingin disampaikan oleh seseorang. Yang ketiga, media atau saluran.
Media adalah alat yang digunakan untuk memberikan pesan dari sumber kepada penerima. Yang keempat, umpan balik. Umpan balik atau feedback itu dianggap diberikan oleh penerima pesan setelah menerima pesan dari sumber pesan yang dapat memberi tanda bahwa pesan sudah diterima oleh penerima pesan. Yang kelima adalah encoding dan decoding. Encoding adalah sebuah proses pengertian atau penyandian sebuah ide atau gagasan ke dalam sebuah kode. Sedangkan decoding adalah proses pemberian makna terhadap gagasan tersebut. Dan yang terakhir adalah gangguan atau noise. Dalam suatu komunikasi, gangguan dapat terjadi dan mengurangi kejelasan pesan. Selanjutnya adalah faktor penghubung teori komunikasi antar budaya. Yang pertama, kemampuan berkomunikasi. Yang kedua, sikap saling menerima perbedaan. Yang ketiga, kemampuan beradaptasi. Yang keempat, adanya ketertarikan saat berkomunikasi. Dan yang terakhir adalah bahasa dan lambang. Faktor penghambatnya yaitu yang pertama, watak individu. Yang kedua, persepsi pelaku komunikasi. Yang ketiga, perbedaan latar belakang budaya. Dan yang keempat, perbedaan bahasa. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga apa yang kelompok kami sampaikan dapat bermanfaat dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.